Hi everyone, Afi here. Kalau kalian masih ingat, sekitar hampir 2 tahun yang lalu ya, aku tuh pernah nge-review semua sunscreennya Anessa di satu video. Nah, sekarang Anessa itu tuh punya formula baru untuk sunscreennya dan aku udah cobain semua. Dan di video kali ini aku pengen share ke kalian review aku dan pengalaman aku pakai sunscreen barunya Anessa ini. Kalau kalian udah penasaran banget nih, yuk tonton langsung. Ini tuh emang hal yang aku suka ya dari produk kecantikan Jepang gitu ya. Jadi mereka tuh kalau misalnya punya produk yang best seller, itu tuh formulasinya biasanya tuh diperbaharui terus-menerus gitu. Jadi secara berkala tuh dikeluarin lagi formula yang baru yang makin bagus gitu ya. Jadi misalnya ada teknologi baru ya dimasukin ke dalam formula tersebut, atau ada ingredients baru, ada resep baru gitu ya, sehingga kita sebagai penggunanya tuh selalu dapetin formula yang paling terkini dan paling baru dan paling improved gitu ya. Sama seperti sunscreennya Anessa ini. Jadi setelah 2 tahun mereka mengeluarkan formula baru yang tentunya ada banyak hal-hal baru di formula ini. Nah, sebelum aku jelasin apa sih perbedaan formula barunya Anessa sunscreen ini dibandingkan yang lama, kalau kalian belum familiar sama sunscreennya Anessa, silakan tonton video review aku yang sebelumnya dulu ya. Setelahnya baru nonton video yang ini. Oke, kalau gitu langsung aja nih kita bahas. Jadi kalau kalian ingat di video sebelumnya, aku tuh pernah ngasih tahu ya kalau misalnya Anessa tuh punya beberapa fitur atau teknologi yang emang bikin dia tuh sunscreennya special banget dan banyak fansnya termasuk aku ya. Jadi salah satu fitur yang ada di sunscreennya Anessa itu namanya Aqua Booster Technology. Jadi dia itu tuh punya teknologi di mana kalau misalnya kulit kita yang udah pakai sunscreennya Anessa itu terkena keringat ataupun partikel air, itu proteksinya itu malah makin menguat gitu. Terus dia juga punya yang namanya Heat Booster Technology. Kalau ini tuh artinya pada saat cuaca panas dan terik sinar mataharinya juga sama ya. Jadi proteksi di sunscreennya itu malah makin menguat. Terus sunscreennya Anessa ini juga very water resistant gitu ya. Jadi memang sunscreennya itu kalau misalnya kena air tuh dia nggak mudah luruh gitu ya. Bahkan klaimnya sunscreennya Anessa ini tuh bisa dibawa berenang sampai dengan 80 menit gitu ya. Jadi cukup lama. Nah, semua teknologi tersebut tuh masih ada di formula barunya tentunya gitu ya. Dan ditambahkan lagi dengan satu teknologi baru yang namanya humidity booster. Apa sih maksudnya? Jadi humidity booster ini tuh adalah satu jenis protection gitu ya, yang dia itu akan teraktivasi ketika kelembapan udara itu tuh mencapai 75% gitu. Jadi pada saat dia 75% si kelembapannya itu, si sunscreen itu akan menciptakan semacam film atau kayak lapisan gitu yang bikin sunscreennya itu tidak mudah terhapus oleh gesekan gitu ya. Jadi kan kita tahu ya kalau misalnya sunscreen itu biasanya tuh kalau kena gesekan, kena rub itu tuh dia akan luruh atau akan terhapus gitu. Nah, si teknologi humidity protection atau humidity booster ini tuh bikin sunscreen itu lebih stay dan lebih anti-friction gitu. Dan tentunya ini tuh berguna banget untuk kita-kita yang satu tinggalnya di Indonesia yang mana cuacanya itu lembab banget gitu kan. Humidity level di Indonesia itu kan tinggi banget. Kedua, kita juga sekarang ini kalau beraktivitas di luar rumah pasti kan pakai masker. Nah, tahu sendiri ya kalian ya kalau misalnya kita pakai masker, udara di bawah masker kita itu udah pasti lembab ya kan. Udah gitu bukan cuma lembab aja, tapi si maskernya sendiri itu kan pasti akan banyak bergesekan dengan kulit kita gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan sunscreennya Anessa, walaupun di bawah masker kita itu lembab, walaupun ada gesekan-gesekan dengan si maskernya sendiri, itu proteksinya akan tetap terjaga. Canggih ya. Nah, semua teknologi tadi itu, Aqua Booster, terus Heat Booster, Humidity Booster, dengan dia very water resistant, itu semua tuh ada di formula barunya dengan nama Auto Booster Technology. Kemudian hal lain yang lebih di-improve di sunscreen barunya Anessa ini adalah segi sustainability-nya. Jadi ini adalah satu hal yang menjadi perhatian banyak orang gitu ya, termasuk banyak perusahaan di bidang beauty yang sekarang ini tuh mulai memikirkan aspek sustainability dari company-nya mereka gitu ya, termasuk Anessa juga. Jadi mereka tuh kayak punya target gitu ya untuk mengurangi carbon emission dari produk life cycle-nya mereka. Jadi dari mulai proses sourcing material sampai ke
apakah produk tersebut itu bisa di recycle atau enggak gitu. Dan mereka tuh punya target di tahun 2022 ini carbon emission mereka bisa berkurang sampai dengan 23,7%. Caranya gimana? Itu macam-macam. Salah satunya adalah dengan menggunakan bio-based plastik di packagingnya mereka. Jadi kalau kalian perhatiin nih, packagingnya juga udah beda ya. Yang baru ini gitu kan, tampilannya tuh beda, logonya juga warnanya agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Dan ternyata materialnya itu juga berbeda. Jadi plastiknya ini tuh menggunakan bio-based plastik itu yang lebih bisa di-recycle gitu. Dan biasanya kan kalau misalnya kita beli sunscreennya Anessa tuh akan dapat si plastik pouch ini ya. Jadi ini di dalam plastik pouchnya gitu kan. Nah, plastik pouchnya ini juga dari bio-based plastik yang sama. Jadi ini juga bisa di-recycle. Kemudian tentunya kalian pasti udah sering denger lah ya isu mengenai sunscreen berhubungan dengan coral reef atau terumbu karang gitu ya. Jadi beberapa tahun belakangan ini tuh muncul isu bahwa sunscreen itu bisa mencemari terumbu karang. Nanti mungkin kapan-kapan aku akan bikin videonya terpisah ya, karena ini bahasan yang menarik sih kalau menurut aku. Nah, karena hal tersebut, jadi untuk sunscreennya Anessa sendiri gitu ya, itu sudah diteliti dan memang lebih aman untuk terumbu karang karena formulanya yang water resistant tadi itu gitu ya, membuat dia itu pada saat dipakai berenang di laut itu tidak mudah luruh. Jadi sunscreen yang luruhnya ke lautnya itu sedikit gitu ya, jadinya lebih kecil kemungkinannya untuk mencemarkan biota laut ataupun juga terumbu karang. Terus sunscreennya Anessa itu juga tidak menggunakan microplastic beads ya, yang kita tahu merupakan salah satu sumber atau salah satu pollutant untuk laut kita. Nah, sementara untuk hal-hal lainnya dari sunscreennya Anessa sebelumnya itu masih juga tetap dipertahankan ya di formula baru ini. Contohnya kalau kalian ingat sunscreennya Anessa itu kan 50% ingredients-nya itu adalah skincare ingredients gitu. Jadi selain sunscreennya itu bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA dan UVB, dia juga ada kandungan skincare-nya yang bisa menutrisi kulit lah basically gitu ya. Nah, sama nih yang formula baru juga tetap ada 50% kandungan skincare-nya, dan sekarang itu mereka lebih banyak pakai kandungan yang didapatkan dari ekstrak tumbuhan atau plant derived gitu. Terus nilai SPF sendiri sih masih sama ya. Jadi semuanya yang akan aku review hari ini tuh dia SPF 50+ dan PA-nya plus. Oh ya, tadi kan aku ngomongin soal Aqua Booster teknologinya Anessa, terus juga dia tuh water resistant. Itu tuh bukan sekadar klaim asal-asalan gitu ya. Jadi itu tuh memang teknologi yang dikembangin grupnya Shiseido yang menaungi Anessa ini udah cukup lama gitu ya. Jadi memang klaim ini tuh udah terbukti gitu. Nah, aku sendiri tuh datang ke acara launchnya Anessa yang baru-barusan ini kayak minggu lalu lah gitu ya. Terus mereka melakukan beberapa produk demo gitu. Salah satunya tuh adalah itu ya. Jadi mereka nunjukin gimana Anessa dibandingkan dengan sunscreen lain, aku nggak tahu sunscreennya apa gitu ya, yang direndam ke air selama kurang lebih itu 15 menit gitu ya. Nah, si sunscreen yang bukan Anessa itu tuh udah lumer kemana-mana, jadi udah bener-bener nyaris hilang gitu ya. Sementara si sunscreen Anessa tuh bener-bener stay gitu, jadi dia bener-bener stay on gitu ya setelah 15 menit dalam air. So, it was quite incredible to see. Nah, tadi kan aku udah bahas tentang formula barunya Anessa sunscreen ini secara general gitu ya. Sekarang aku pengen bahas satu persatu produknya. Jadi yang ada formula barunya ini tuh adalah ketiga sunscreen utamanya Anessa. Aku mau bahas dari ini dulu, Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk. Ini bisa dibilang adalah sunscreen favoritnya banyak orang ya. Banyak banget yang ngefans sama sunscreen milk ini, terutama kalau kalian tuh kulitnya berminyak, karena ini tuh bagus banget formulanya gitu ya. Nah, aku bisa bilang kalau misalnya formula baru ini tuh nggak terlalu banyak yang berubah gitu. Jadi emang masih tetap seenak itu gitu ya si formulanya. Tetap light, runny, milky lotion yang cepat meresap, gampang banget diratain ke kulit, nggak ada white cast gitu kan. Cuma mungkin kalaupun ada sedikit perubahan yang aku lihat, dia itu mungkin a little bit less powdery, I would say. Kan kalau misalnya yang sebelumnya itu kalau kalian ingat, dia tuh kalau udah ngeset pada saat kita pegang di kulit tuh emang rasanya tuh kayak agak ya powdery gitu ya, kayak abis pakai powder gitu kan. Nah, ini tuh sedikit lebih less powdery kalau menurut aku, jadi agak sedikit lebih lembab gitu rasanya. Cuma tampilan di kulitnya itu tetap enggak juga
berminyak atau shiny gitu ya. Jadi di kulit tuh tetap bagus, kelihatannya kayak soft glow gitu. Dan daya tahan minyaknya, walaupun kulit aku nggak berminyak sebenarnya ya, itu tuh masih bagus. Jadi kalian yang emang udah suka banget sama ini dan emang kulitnya berminyak, nggak usah takut, masih tetap oke banget formulanya. Nah, perbedaan lainnya, jadi selain dia itu a little bit less powdery dan sedikit lebih lembab gitu ya, yang aku notice juga wanginya. Jadi memang aromanya itu ada perubahan ya. Kalau sebelumnya itu kan dia kayak agak-agak citrusy gitu ya, yang citrusy mild fresh gitu kan. Kalau sekarang wanginya itu lebih ke fruity floral gitu kali ya. Ya agak sedikit ada bunganya. Jadi kalau yang sebelumnya itu kayak lebih youthful, kalau ini agak sedikit lebih dewasa, maybe. Dan menurut aku yang ini wanginya agak sedikit lebih kencang, tapi nggak yang ganggu banget ya, nggak yang kayak benar-benar menusuk banget, enggak sama sekali, tapi sedikit lebih kecium dibandingkan yang sebelumnya. Nah, aku tuh sebelum syuting video ini udah pakai ini berkali-kali ya, cuma aku sempat bikin video nih gitu, dimana pada saat itu tuh di hari itu aku lumayan banyak activity-nya gitu ya, karena biasanya kan aku sehari-hari ya di rumah aja gitu. Nah, ini aku tahu aku mau pergi, jadi sengaja aku pakai untuk kasih lihat juga ke kalian. Jadi aku udah aplikasi gitu ya, terus aku tuh mau keluar rumah, waktu itu aku mau booster vaksin gitu kan, jadi of course aku pakai masker. Tapi sebelum pakai masker, jadi setelah pakai sunscreen ini aku cepet-cepet pakai cushion, karena waktu itu buru-buru, aku cepet-cepet pakai cushion, nggak sempat ngeset pakai bedak juga, terus langsung aku pakein masker aja. Dan waktu itu tuh lagi panas dan terik banget cuacanya gitu ya, jadi aku baru keluar rumah aja, aku udah bisa ngerasain tuh area bawah muka aku yang ketutupan masker tuh udah kayak lembab dan udah mulai keringetan, netes-netes gitu yang super gak nyaman. Tapi of course selama aku di luar rumah ya aku nggak buka masker sama sekali kan gitu. Oh ya, abis vaksin tuh aku juga sempet tes PCR karena setelahnya, beberapa hari setelahnya tuh aku mau ada event gitu kan. Nah setelah itu aku baru buka masker, dan itu tuh aku bisa, memang kalau misalnya untuk apakah sunscreennya masih nempel apa enggak ya first nggak kelihatan gitu ya, karena sunscreennya kan transparan. Tapi yang aku rasain, area bawah muka aku tuh biasanya tuh kan kayak wah makeupnya udah melting banget, udah nggak jelas banget lah, dan pasti tuh kayak udah lembab, udah berminyak dan lain-lain. Ini tuh enggak, jadi masih kayak aman. Ya memang si cushionnya terhapus sedikit di bagian-bagian hidung terutama gitu ya, apalagi kan aku nggak ngeset pakai bedak gitu. But overall I just feel like my skin stays fresh gitu ya, maksudnya masih oke banget, masih fine aja gitu. Jadi menurut aku kayak si humidity protectionnya itu beneran sih works gitu ya. Terus aku sempat pakein ini juga, ada videonya, aku pakai ini under makeup. As you know, sunscreennya Anessa, terutama yang Milk ini tuh emang bagus banget dipakai under makeup ya, karena dia tuh udah kayak jadi primer gitu loh, yang menjadikan kulit kita tuh kanvas yang enak banget lah gitu dipakein makeup gitu. Nah sama sih seperti yang formula lama, ini juga menurut aku tetap menjadi primer yang bagus, yang dia tuh bikin makeup itu jadi lebih ngeblend. Bahkan kalau menurut aku ya, di formula baru ini karena dia tuh sedikit lebih lembab aku ngerasanya, jadi kayak kadang-kadang tuh yang lama itu menurut aku kalau kulit aku lagi kering banget, dan aku juga mungkin si foundation atau cushionnya sedikit kering, itu kulit aku jadi agak-agak siang-siang tuh agak sedikit patchy gitu ya, jadi kayak ada bagian-bagian yang keringnya lah. Nah kalau ini tuh enggak sama sekali, jadi bener-bener kayak flawless gitu kelihatannya. Dan yang aku suka juga sunscreennya Anessa, termasuk yang Milk ini tuh dia nggak ada peeling sama sekali ya. Jadi pada saat kita pakein cushion atau foundation tuh nggak ada yang brudul-brudul daki-daki gitu, nggak ada, aman pokoknya. Nah sekarang kita bahas yang ini, Perfect UV Sunscreen Skincare Gel. Jadi kalau kalian ingat, yang gold ini baik yang Milk maupun yang gel itu kurang lebih tuh formulanya sama. Jadi fiturnya atau klaimnya, benefitnya tuh sama. Bedanya adalah si teksturnya aja. Jadi kalau yang Milk of course ya itu tadi Milk Light Lotion. Kalau ini tuh lebih ke arah gel. Dan ini formulanya tuh lebih melembabkan ya. Makanya ini tuh lebih direkomendasikan untuk yang kulitnya tuh kering kayak aku. Jadi sobat kulit kering, kalian tuh pasti akan suka sih sama Perfect UV Sunscreen Skincare Gel ini. Jadi dia tuh dibilang gel, tapi bukan gel yang bening gitu ya. Dia gel yang ada warnanya, jadi kayak putih gitu warnanya. Tapi ketika diratakan ke seluruh muka, itu dia nggak white cast. Jadi ya dia disappear gitu di kulit kita. Dan hasilnya tuh kayak glowing gitu ya. Jadi memang lebih lembab di kulitnya.
dan lebih full on gitu glow-nya. Makanya emang cocok banget untuk yang kulitnya kering. Perbedaannya dengan yang lama, kalau menurut aku again nggak terlalu kelihatan, jadi maksudnya very or hardly noticeable gitu ya. Tapi kalau memang aku perhatiin gitu ya, mungkin yang lama itu tuh kayak lebih emollient gitu, sedikit lebih ringan. Yang ini sedikit lebih thick gitu ya gelnya. Tapi bukan artinya di kulit tuh jadi lebih berat gitu ya, enggak, tetap aja dia kerasanya enak dan ringan gitu. Tapi emang pada saat diratain ke kulit tuh kerasa yang ini tuh sedikit lebih thick gitu. Nah, aku pakai si sunscreen gel ini yang gold ini tuh waktu itu untuk olahraga di luar rumah. Jadi aku biasalah jalan pagi ke Ragunan gitu ya. Dan aku pakai ini dulu sebelumnya, dua ruas jari of course. Dan aku tuh biasanya kalau misalnya jalan tuh pakai masker. Tapi kalau aku jalannya itu weekdays, apalagi lagi bulan puasa sekarang, itu sepi banget ya di Ragunan. Jadi aku kadang-kadang suka lepas masker kalau aku lihat di sekitar aku nggak ada orang. Jadi pada saat aku lepas masker, of course sinar mataharinya tuh langsung dong ya ke mukaku, dan itu lagi panas banget juga, lagi terik banget juga gitu. Oh ya, terus kan aku juga keringetan karena sambil jalan kaki gitu ya, jalan kakinya juga hampir 4 kilo gitu kan. Dan aku juga bawa anduk kecil di mana aku tuh from time to time ngelap keringat aku gitu ya. Biasanya kalau sunscreen biasa itu tuh kalau kita udah ngelap pakai anduk ya pasti dia akan kehapus gitu ya. Nah cuma pakai Anessa ini tuh aku ngerasanya kayak protectionnya memang tetap bagus gitu ya. Jadi kalau kalian bisa lihat videonya, memang kulit aku tuh merah, tapi itu tuh merahnya bukan karena kebakar sinar matahari, tapi lebih karena aku beraktivitas fisik yang lumayan aktif gitu ya. Karena aku kan ada rosacea. Nah, rosacea itu kalau misalnya kita lagi aktivitas fisik yang cukup berat, itu di muka aku tuh kan jadi merah karena si pembuluh darahnya tuh melebar gitu. Jadi bukan karena kebakar ya. Nah, kalian bisa lihat begitu aku udah sampai rumah, jadi aku juga udah diem lama, udah istirahat gitu. Kulit aku kelihatan baik-baik aja, nggak merah, nggak kebakar gitu ya. Jadi memang udah nggak usah diragukan lagi sih ya kalau soal protection. Emang sunscreennya Anessa ini the best banget, bagus banget. Nah ini untuk wanginya itu sama kayak yang Milk gitu ya. Jadi memang yang sekarang ini tuh formulanya, scent-nya itu lebih ke arah kayak agak floral gitu dan lebih kecium gitu ya wanginya. Sama nih yang gel itu juga seperti itu. Oke, sekarang kita bahas sunscreen yang terakhir, yaitu Anessa Brightening UV Sunscreen Gel. Nah, kalau yang tadi, yang Milk dan Gold Gel gitu ya, itu tuh kan aku bilang ya, kalau misalnya dibandingkan dengan formula lamanya, formula barunya ini tuh dia tidak terlalu noticeable bedanya. Jadi ada perbedaan, tapi kayak masih sedikit gitu ya, jadi memang di-improve aja. Dan in general tuh masih kurang lebih sama. Nah, tapi yang brightening ini bisa dibilang perbedaannya itu lebih signifikan atau lebih kelihatan. Kenapa? Karena kalau kamu perhatiin, sekarang itu tuh dia ada namanya tone up gitu ya. Dan kamu pasti tahu ya, kalau misalnya sunscreen yang ada kata-kata tone up-nya, artinya dia memang kayak ada pigmentnya gitu ya, yang membuat kulit tuh jadi kelihatan lebih cerah gitu pada saat pakai produk ini. Jadi kalau brightening UV sunscreen gel yang formula lama itu tuh dia disebut brightening karena memang di dalamnya ada brightening ingredients-nya. Jadi ingredients skincare yang fungsinya itu untuk mencerahkan. Salah satunya adalah tranexamic acid, terus sama licorice extract kalau aku nggak salah gitu ya. Nah kalau formula baru ini tetap ada brightening ingredients-nya. Jadi si tranexamic acidnya masih ada, licorice extractnya masih ada juga, tapi plus ada tone up-nya. Jadi brightening-nya dari luar dan dari dalam juga gitu. Jadi of course karena dia tone up, kita tuh butuh waktu lebih banyak untuk kayak ngeratain sunscreen ini ke muka gitu ya. Makanya kalau aku selalu saranin kalau misalnya kalian pakai sunscreen yang lebih putih atau tone up gitu tuh pakainya layer by layer. Jadi kan kita biasanya pakai tuh 2 ruas jari gitu ya. Aku kebetulan pas pakai aku sempat videoin juga biar kalian bisa lihat gitu ya, pakai 2 ruas jari itu seperti apa gitu. Nah kan kalau kita pakai 2 ruas jari jangan langsung semuanya tuh ditemplokin ke muka terus diratain, itu akan lebih susah. Jadi emang layer by layer. Jadi misalnya setengah jari dulu diratain, pakai setengahnya lagi gitu ya. Dan ingat 2 ruas jari itu kan buat muka dan juga leher dan telinga juga ya gitu. Jadi bagian-bagian tersebut jangan lupa untuk diaplikasiin juga sunscreennya. Nah karena memang dia ada efek tone up-nya, jadi I find that it takes a bit more time
untuk ngeratain sunscreennya itu ke mukaku gitu kan. Jadi aku nggak rekomen kalau kamu tuh buru-buru makainya karena you need a bit more time to kind of work it on your skin gitu. Tapi kalau misalnya udah merata ya, karena dia memang sebenarnya tipe gel yang gampang diratain lah gitu ya. Kalau udah merata gitu kan, udah settle, dia hasilnya emang bagus, jadi kelihatan cerah. Nah aku ada videonya pas aku baru selesai pakai 2 ruas jari, memang kelihatan putih ya di kulit aku gitu ya. Cuma setelah kayak setengah jam sampai mungkin 45 menit lah gitu ya, aku ambil lagi videonya karena waktu itu aku keluar sebentar untuk jemput Aluf sekolah gitu kan, jemput anakku. Itu kelihatan banget kalau dia udah mulai kayak menyatu gitu dengan kulit muka aku, jadi dia tidak seputih waktu baru dipakai. Jadi emang lama-kelamaan dia kayak ngeblend ya sama warna kulit kita. Terus kemarin aku juga ngeliat story-nya Agnes Oriza. Dia kan kulitnya tan gitu ya, jauh lebih tan dari aku, dan dia pakai juga si tone up brightening UV sunscreen gelnya Anessa ini, dan di dia tuh kelihatan masih natural gitu ya, jadi masih kelihatan oke aja, ngeblend aja. Jadi harusnya teman-teman yang mungkin kulitnya tan bisa coba juga gitu ya ini. Tapi once again pakainya layer by layer dan bener-bener diratain dengan baik supaya ngeblend sama warna kulit kamu. Untuk protectionnya sendiri, aku sih tidak meragukan lagi semua sunscreennya Anessa. Kalau menurut aku udah oke, termasuk ini juga gitu ya. Ini aku udah pakai di dalam rumah, di luar rumah gitu, dan ya bener-bener kerasa fine aja di kulit aku gitu. Oh ya, aku juga pernah pakai sunscreen ini under makeup juga, dan oke aja, maksudnya bagus-bagus aja makeupnya kelihatannya gitu ya, dan gak membuat makeup aku kelihatan lebih putih juga gitu. Sekian review dari aku untuk formula baru sunscreennya Anessa. Kalau misalnya kalian tertarik untuk beli, mungkin kalian sekarang udah habis nih sunscreennya dan pengen beli lagi dan pengen nyobain formula barunya Anessa ini. Sekarang ini sunscreennya tersedia secara eksklusif di Sociola. Nanti aku taruh linknya di description box di bawah supaya kalian tinggal klik aja ya. Kalau kalian punya pertanyaan seputar produk-produk yang tadi aku review, boleh tinggalin komen di comment box di bawah, atau mungkin ada yang udah coba, boleh juga tinggalin di comment box di bawah. Thank you so much for watching everyone. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye.